Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aulia Rohma dengan NIM 22252100086. Saya dari kelas 4C. Sebelumnya perkenalkan juga saya dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai tugas evaluasi pembelajaran matematika dari tugas 1 sampai tugas 6, yaitu mengenai bagaimana saya mengembangkan soal hot, soal PISA, soal TIMSS, dan soal AKM. Dan juga saya akan menjelaskan bagaimana saya menghitung kualitas tes dan teknik penskoran. Baik, langsung saja pada tugas yang pertama, saya mengembangkan soal HOTS. Yang pertama itu mengenai soal HOTS evaluasi, di mana soalnya dalam sebuah kelas rata-rata nilai ujian matematika adalah 80. Apabila 5 siswa mendapatkan 90, 3 siswa mendapatkan 70, dan sisanya mendapatkan nilai 60, nah tentukan jumlah siswa di kelas tersebut. Nah, selanjutnya mengenai soal HOTS berpikir kritis. Pada suatu peternakan, ada seorang petani memiliki 40 ekor ayam dan kambing. Jumlah kaki seluruh hewan tersebut adalah 120. Nah, berapa ekor ayam dan kambing yang dimiliki petani tersebut? Nah, kemudian soal sintetis, ya soalnya itu sebuah toko buku memberikan diskon sebesar 10% untuk pembelian buku dengan harga di atas 100.000. Nah, jika seorang pembeli membeli buku dengan harga masing-masing 80.000, 120.000, dan 150.000, berapakah harga total yang harus dibayar pembeli tersebut setelah mendapatkan diskon? Nah, selanjutnya soal HOTS pemecahan masalah. Sebuah mobil berjalan dengan kecepatan konstan 60 km per jam selama 3 jam. Kemudian mobil tersebut berjalan dengan kecepatan konstan selama 30 km per jam selama 2 jam. Berapa jarak yang telah ditempuh mobil tersebut? Selanjutnya soal HOTS yang terakhir ada soal HOTS kreasi. Nah, sebuah bulatan memiliki jari-jari 10 cm. Tentukan luas dan keliling bulatan tersebut dengan menggunakan rumus yang sesuai. Setelah itu, tentukan berapa kali luas bulatan tersebut lebih besar dari kelilingnya. Nah, itu dia 5 soal HOTS yang telah saya kembangkan untuk di jenjang sekolah dasar. Selanjutnya, bagaimana saya mengembangkan soal PISA dan TIMSS. Nah, ini tadi soal evaluasi, maksudnya soal HOTS. Ini dia soal yang PISA, yaitu sebuah toko menjual sebuah produk dengan harga asli 120.000. Selama diskon besar-besaran, harga produk tersebut turun sebesar 20%. Nah, jika seorang pelanggan membeli produk tersebut selama periode diskon, berapa banyak uang yang harus dia bayar? Selanjutnya soal TIMSS. Dalam kelas matematika, rasio jumlah siswa laki-laki terhadap jumlah siswa perempuan adalah 3:4. Jika jumlah siswa perempuan adalah 28 orang, berapa jumlah total siswa di kelas tersebut? Itu dia soal pengembangan soal PISA dan TIMSS di sekolah dasar juga. Kemudian ini soal AKM di jenjang SMP dengan kompetensi dasar memecahkan masalah aritmatika sosial yang terkait dengan rasio atau persentase. Soalnya salah satu kebiasaan masyarakat Indonesia setiap hari raya Idul Fitri adalah membeli kue lebaran. Nah, tempat yang dituju untuk membeli kue lebaran adalah swalayan, pasar, dan toko. Tabel berikut ada menunjukkan harga dan banyak jenis kue yang terjual di salah satu pasar dalam 7 jam. Nah, yang pertama ada kue nastar. Dalam 7 jam ini terjual sebanyak 8 kilo dengan harga total 1 juta rupiah. Yang kedua ada kue kastengel terjual dengan 6 kilo dengan harga total 660.000 rupiah. Yang ketiga ada kue coklat sebesar 115 kilogram dengan harga total 330.000 rupiah. Yang keempat ada kue kacang dengan berat 4 kilo dengan harga total 400.000 rupiah. Jika pedagang tersebut mengambil keuntungan sebanyak 10% dari harga totalnya, nah maka tentukanlah keuntungan total dari kue nastar dan kue kastengel. Nah, itu dia. Dan selanjutnya soal AKM SMA dengan kompetensi dasar memecahkan masalah trigonometri dasar dalam sebentuk soal cerita. Nah, soalnya itu seseorang berdiri di dekat tangga dari sebuah pohon dengan jarak 5 meter. Jika orang tersebut dapat melihat puncak dengan sudut elevasi 60 derajat dari tanah ke mata 160 cm, maka tinggi pohon tersebut adalah. Nah, itu dia soal AKM SMP dan SMA.
Selanjutnya bagaimana saya menghitung kualitas tes terkait uji validitas dan reliabilitas. Tadi soal uraiannya ada 6 soal. Ini respondennya saya menggunakan 15 orang responden. Nah, didapat hasil seperti ini dengan langkah-langkah seperti ini. Langkah pertama, menghitung harga korelasi antara skor setiap butir dengan skor total dengan rumus Pearson produk momen dengan rumus seperti ini. Yang kedua, menghitung harga T dengan rumus uji T. Yang ketiga, mencari T tabel untuk alfa 0,05 dan derajat kebebasan DK itu sama dengan N dikurang 2. Selanjutnya, langkah yang keempat, membuat kaidah keputusan. Jika T hitung itu lebih besar dari T tabel, berarti itu soalnya valid. Sebaliknya, jika T hitung kurang dari T tabel, berarti soalnya tidak valid. Selanjutnya, untuk uji reliabilitas soal uraian. Menggunakan Alpha-Kornbach itu rumusnya seperti ini. Didapat hasilnya juga seperti ini. Nah, kesimpulannya reliabilitasnya itu rendah sebesar minus 0,7881. Hal tersebut dikarenakan hasil uji validitas yang menunjukkan bahwa di antara 1 sampai 6 soal hanya ada 3 soal yang valid, yaitu soal 1, 2, dan 4. Selanjutnya menghitung kualitas tes mengenai tingkat kesukaran dan daya pembeda. Yang pertama ada soal uraian, ada 6 soal. Tadi cuma bedanya di sini ada saya pakai 60 responden. Didapat hasil seperti ini dengan langkah-langkah seperti ini. Yang pertama kita menghitung tingkat kesukaran soal dengan rumus TK dengan rumus tingkat kesukaran untuk tes uraian, yaitu rata-rata sama dengan jumlah skor peserta didik setiap soal dibagi jumlah peserta didik, kemudian tingkat kesukaran rata-rata sama dengan rata-rata dibagi skor minimum tiap soal. Nah, tingkat kesukaran soal ini kurang dari 0,30 itu kategorinya terlalu sukar, kemudian 0,30 sampai 0,70 itu kategorinya cukup atau sedang, kemudian lebih dari 0,70 itu berarti kategorinya terlalu mudah. Untuk menghitung daya pembeda pada soal uraian dengan Excel itu caranya DP atau daya pembeda sama dengan XA atau batas atas dikurang XB atau batas bawah dibagi skor maksimal. Nah, dengan daya pembeda itu 0,40 ke atas itu sangat baik, 0,30 sampai 0,39 itu baik, 0,20 sampai 0,29 itu cukup atau soalnya perlu diperbaikan. Kemudian 0,19 ke bawah itu kurang baik, soal harus dibuang atau diganti. Kemudian kesimpulannya dari 6 soal uraian, tingkat kesukarannya berbeda-beda. Dengan menghitung tingkat kesukaran dari soal uraian, diperoleh nomor 1 dengan nomor 6 itu kategorinya cukup atau sedang, dan soal 2, 3, 4, 5 itu kategorinya TM atau terlalu mudah. Dari 6 soal uraian tersebut, daya pembedanya juga berbeda-beda. Dengan menghitung daya pembeda dari soal uraian diperoleh soal nomor 1 itu kategorinya baik, soal nomor 2, 3, 4, 5, 6 itu kategorinya KB atau kurang baik. Selanjutnya untuk teknik penskoran dan skala penilaian itu sama menggunakan 60 responden. Hasilnya seperti ini dengan menambahkan kolom skor perolehan dan nilai akhir. Dengan langkah-langkah nilai tes sama dengan skor perolehan dibagi skor maksimum dikali 100. Nah, dengan keterangan 90 sampai 100 itu kategorinya sangat baik, 70 sampai 80 itu kategorinya baik, 50 sampai 60 itu kategorinya cukup, dan kurang dari 50 itu kategorinya kurang. Atau skala penilaiannya menggunakan A, A-, B, atau sampai D itu seperti ini, seperti tabel yang sudah dilampirkan. Nah, itu dia video mengenai bagaimana saya mengembangkan soal HOT, soal PISA, soal TIMSS di jenjang sekolah dasar, dan bagaimana saya mengembangkan soal AKM di tingkat di jenjang SMP dan SMA, serta bagaimana saya menghitung kualitas tes terkait uji validitas dan reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya pembeda, serta bagaimana saya menghitung teknik penskoran dan skala penilaian. Cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.